Nani? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallim. Patang Imam Ghazali lah menyampaikan apa itu makna tasawuf. Makna tasawuf itu adalah istiqomah, tidak berharap kepada manusia, kemudian berakhlak dengan akhlak yang baik. Istiqomah risiko baik hubungan awak ju Allah ataupun hubungan awak nanti sama manusia, atau ketaatan awak. Kemudian wasukunu anil khalqi, awak hanya menyandarkan harapan tertinggi kepada Allah saja. Meskipun awak boleh minta tolong orang lain, tapi kalau orang misalnya lah hendaknya menolong awak lah, sudah berarti minta misalnya Allah akan mencari yang awak kerajaan, tenang salah. Itu yang ketiga, awak akhlak sama orang lain dengan akhlak yang baik. Itu kunci itu. Istilah tasawuf itu hanya sekedar istilah. Jangan awak terjebak perkelahian hanya dengan istilah yang hanya setiap orang berhak meluarkan istilah apa yang nyanyi. Bisa nanti tasawuf, bisa nanti tazkiyatun nafs, atau bisa nanti ilmu akhlak, boleh. Kemudian disebutkan Imam Ghazali Siko, apa itu istiqomah? Istiqomah adalah awak menebus apa yang memang menjadi hak awak. Kalau memang awak lah diperintahkan sholat 5 waktu, berarti awak istiqomah sholat waktu. Itu tuh memang hak awak, memang dikerayakan kewajiban awak. Misalnya awak misalnya mengalah, awak lah mewajibkan, mewiridkan sebuah aktivitas di rumah. Misal setelah sholat maghrib baca Quran. Kalau istiqomah lah tiba maghrib pasti baca Quran kan, karena awak merutinkan tadi. Kemudian apakah yang dimaksud dengan ubudiyah atau ibadah? Ibadah itu adalah menjaga perintah Allah. Kemudian ar-ridho bil qada'i wal qadar wa qismatillah, ridho dengan pemberian Allah. Berarti jangan capek bana awak memandang kalau memang dapat piti sakete, jangan saketeknya diceliak. Bukan mungkin Allah tahu apa yang awak butuhan. Itu salah. Habis itu kalau memang awak dapat sakete, jangan iri orang lain. Karena yang magih rezeki itu kan cieknya Allahnya. Jadi jangan banyak-banyak bana. Kalau berusaha belia, kalau misalnya mengalih rugi, cari jalannya. Tapi awak tidak boleh iri orang lain. Habis itu tarku ridho'i nafsika fi talabi ridho'illah. Awak dahulukan dulu keinginan Allah ketimbang keinginan hawa nafsu awak. Misalnya keinginan awak contohnya misalnya mana lah kuah. Misalnya azan tiba misalnya. Kalau keinginan awak maleh-maleh. Kalau keinginan Allah salat dulu. Atau misalnya nanti tiba keinginan Allah, misalnya kalau di antara keinginan Allah tu belajar. Keinginan awak maleh belajar. Tapi keinginan Allah awak belajarkan dulu. Seperti itulah, kan bisa mengkiaskan seseorang tu kan. Kemudian awak tawakal. Bab tawakal, jangan hawa hanya mengecekan umat Islam adalah agama Islam adalah agama yang mengajarkan usaha. Bukan awak murji'ah atau bukan atau qadariyah, tidak seperti itu. Awak disuruh oleh Allah berusaha semaksimal mungkin. Nanti setelah semaksimal mungkin itu apaan ke Allah lah. Seperti yang disampaikan Ustaz Abrarna, berusahalah awak dulu sehabis-habisnya. Aku takut ini posting dulu di status ini itu. Usaha dulu sehabis-habisnya dulu seolah-olah apa? Tidak kasih Ustaz Abrar. Ayo menyempurnakan ikhtiar itu seolah-olah nak ada coba apa maksudnya? Memang usaha lo kalau mengalih awak cari sebab-sebabnya lo, di mana untung ruginya, di mana sampai posisi mengalih yang paling rancak. Itu kan usaha ikhtiar awak. Kalau nanti walah cibo awak cari posisi yang rancak. Tapi ndak aja lah kula-kula. Mungkin caranya ya ibadah apa salah? Ibadah sih ada kian lain. Atau misalnya awak ingin bana di kadai A. Karena di kadai A tu tampaknya strategis. Tapi awak cari pitih nak cuki untuk kadai A doh. Nah mungkin rasanya berhutang waduh hanya dekat dapat niku. Nanti kalau boleh kau berhutang, kalau misalnya tak aja berko apa. Kalau nak tak aja berhutang kau lebih banyak lu mudarat nilai. Caranya pak ya sudah ambil saja sampai yang ada, habis itu kuing si padah lah. Itu salah caranya. Atau misalnya ada orang barale misalnya kan, pinjam ke kadai sekolah, pinjam ke kadai sekolah, biko berharap biko ketika pitih upload dapat bisa dibayar. Kira-kira tak bayar dong orang corona. Akhirnya berhutang-hutang jadi ya.
Jadi wak dilarang lu menyusah-nyusah diri ya wak. Berarti kan wak disuruh memang kerjakan sesuai dengan kemampuan wak. Kalau nak sanggup wak barale ya sudah akad nikah saja. Kalau misalnya biko wak nak sanggup biko membeli sepatu harga 500.000, beli saja 1.000. Penting kan lepas sepatu. Nak sanggup wak punya Honda motorsport, beli saya Honda yang biasa. Kan fungsi utama wak kan cuman ke kendaraan kan. Kalau misalnya modal awak hanya ada 1 juta, jangan pinjam lebih orang 1 juta lain. Kan belum tentu kejadian selanjutnya laku. Pakai sih peti 1 juta tuh, jual apa yang adanya. Seperti itu. Kadang wak kan nafsu ingin capek tinggi kayu kan, kiranya wak nak tahu kejadian setelah itu kan. Ada seperti itu. Atau seseorang nyoba barale misalnya kan, habiskan pitihnya sehabis-habis mungkin. Biar salah itu kan barale kan, barale kan sekali semua hidupnya. Bikol ditagahan jan mode itu. Karena wak kan tak tahu hidup setelah barale. Akhirnya juga terjadi. Kira nak bakar rajo yang apa kalau kan, yang produksi kalau kan. Andai kata dulunya nak royal, PT 20 juta masih ada di tangannya. Itu cek bang tadi. Hidup itu ya santai-santai lah. Santai sih itu. Model Ramlan manggalih propolis misalnya kan. Kalau memang ada modal 1 juta, ya sudah 1 juta sih pakai. Jangan pinjam lu PT orang cek le berharap propolis selama 2 kotak tu tujuh lu tentu lah kan. Jadi yang ada dia seketek kan mencari pelanggan itu nak. Semua Juni kan. Bumi tarikh itu panjang pusingan baju-baju orang kan. Nah, masalah itu ikhtiar awak kan. Awak kan boleh ikhtiar sebisa mungkin, ya sudah. Awak asalkan tadi konsep dalam bab muamalah tidak boleh baduto. Itu salah. Kalau memang mengalih kira baju tercabian kan jujur selama atau ada orang yang nak pitih perlu itunya nyujai saya kan. Kalau kau bajunya agak cabiak seketek karena patang nak singajo. Ada kisah Abu Hanifah nyo mengalih. Abu Hanifah orang kayu kan. Nyo punya kawan cek punya pelayan lah istilahnya. Saya Ramlan Abu Hanifah, abang pembantu Ramlan. Ben kisah Ramlan kan. Tolong jual baju ko di pasar, ben lupa di pasarnya tadi pasar Irak terima kau. Tapi ada baju ko CA. Baju ko kan cabiak. Angku jalehan harga kiko saben iko pakaian ko cabiak. Tolong pokoknya kain saben. Jalan kan masyarakat orang amal itu ko baju ko cabiak. Jadi harganya bedaan. Akhirnya oke kayaknya kan. Jadi cabang kan. Jual bang di pasar. Kiro nak tekan abang do. Pakaian tu habis ada tu bang tanya Ramlan nyawit batanya Bonifah kan. Habis jangan habis selahnya. Terus pakaian yang cabiak tadi tu habis mau jual. Mak boleh aku saben pakaian tu apa? Rusak. Ndak. Impan piti tu doa. Impan piti tu doa. Kan bahaya kan mana tahu main pitih apa tu kan main pitihan itu kan. Bukan pitih yang medutu mengalih itu maka nak tahu. Cuman sebenarnya kalau tekan ada ben, sebenarnya kan bisa sih kaluan harga itu kan untuk impaan sebenarnya kan. Cuman kayak itulah Abu Hanifah nyonyo hati-hatinya gitu. Nah asal-asal sudah mengalih itu doh. Andai kata tu modalnya 50 juta, lalu 50 juta tu ke yang lain. Impaan sama Abu Hanifah amal itulah ulama hati-hatinya itu. Sebenarnya kan kalau tekan ada bang kan, ya sudah keluarkan saja pitih yang harga itu kan untuk impaan. Cuman Abu Hanifah tu nyonya main pitih yang asli di orang tu ada lagi tu. Itu yang bahaya kan. Nah, kemudian bahaya cerita begitulah. Saya mau itu ulama, ini asal-asalan saya. Awak kan nyebut ulama tu kan lain nak di ilmunya saya pengaman. Itu contoh pengaman Abu Hanifah. Tak kaji aneh kata modalnya 50 juta bang. Ya habis 50 juta tu untuk umat impaan sadoe. Abu Hanifah pun mengecek ada takut impaan sadoe je. Itulah. Tidak tekan ada mana. Ayo, ini lupa ya. Ini orang lama lah sibuk mengalih kan, buat tekan kan. Tu dulu cek lain. Imam Syafi'i nyo PK Imam Malik. Imam Syafi'i kan inginnya kan ulama tu kan ulamanya kan kalau bisa di ulama tu sederhana, nak kayu. Kira Imam Malik berpitih kira. Nak suku Imam Syafi'i tu kan. Tu kalau gelagat murid tu tahu dek guru. Akhirnya setelah Imam Malik belajar sama Imam Syafi'i belajar sama Malik. Baiklah belajar ke Irak sampai Imam Abdul Hasan Asy-Syaibani ya. Murid anyu Abu Hanifah kan Abu Hanifah kan meninggal. Kalau karena Abu Hanifah meninggal ya sama muridnya salah yang Abdul Hasan Asy-Syaibani itu pergi ke Irak. Sebelum pergi dia ada Abu Hanifah fitih. Kau fitih untuk ada Imam Malik, ke Imam Syafi'i.
modal untuk mengalih, modal untuk kerja. Itu kata Imam Syafi'i. Sebanyak kamu punya guru, cik kau yang mau bagi pitihnya cik kan. Ayo, kalau guru yang lain miskin. Itulah mulai pikir-pikir lah Imam Syafi'i kan. Sampainya kapo, sampainya ke Irak tapi Abul Hasan Syaibani itu kira baru masuk tuh di ruang tamu tuh bahasa serak kau namanya. Seram itu kan. Itu tak masuk kan Imam Syafi'i kok. Walau lama mereka kan. Berdiskusi lah mengeceknya kan. Adilah kalau seperti itu kecek Abul Hasan Syaibani. Bah menurut angku wa infaan sila pitiku orang tukang maksiat bah. Oh jangan lagi kecek Imam Syafi'i kan. Masa yo harta aku dia gini ke tukang maksiat lebih bahaya lah ya kan. Kalau mau itu ya sudah berarti istilahnya harta aku berarti ancak sama orang soleh kan. Itu kaidahnya Pak. Harta itu rancak sama orang soleh. Kalau orang soleh macik yang bisa impak kan. Jadi istilahnya di sini lah Imam Syafi'i belajar rancak jo orang kayu orang soleh. Gitu. Kalian tadi itu dikejar Imam Syaibani tadi Mas. Yang mah? Impakkan lah. Enggak itu bonifah tuh. Enggak yang tadi itu kan kamu sobat. Oh iya, kecil Imam Syafi'i. Ya kalau mau itu ya sudah awak agen salah piti itu ke orang pemaksiat bah. Tak kecil Imam Syafi'i jan dagih lagi gitu ya. Tentulah yo nak. Kalau dagih ke orang maksiat berarti lebih sana lah yo balik kau marah nyonya kan. Berarti kecilnya kan berarti rancak kan kalau harta aku sama Rasulullah baru enggak Imam Syafi'i kan. Jadi istilahnya ndak lo awak dilarang di agama. Intinya mah seperti itu. Andai kata yang memaci itu orang eloklah sila, itulah maksudnya. Dia Ramlan misalnya mengalir kan, Ramlan mengalir pakai propolis. Dia nampak yang membeli itu orangnya susah, Ramlan turunan harganya. Kan itu kan pedagang yang aneh itu yang tahu agama seperti itu. Andai kata kalau pedagang atau agama nak kan orang rugi lah dia. Seperti itu. Kiaskanlah ke sadore dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kau yang kini wasa'al tani yang ikhlas lah Ramlan. Wasa'al tani anil ikhlas dan kamu bertanya kepadaku tentang ikhlas itu kini kan? Saya sebut kan? Ada. Wasa'al tani anil ikhlas dan sa'al tani kamu bertanya kepadaku anil ikhlas tentang ikhlas yaitu wahwa antakuna kamu jadikan a'maluka amal-amal kamu kegiatan-kegiatan kamu kulluha semuanya. Kulun kan artinya kan semua kan. Ha itu kamal artinya amal kan, amalun kan artinya kan pekerjaan, jamak taksirnya kan a'malun, maka dipakai kulluha. Lillahi ta'ala, semuanya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Isiko hasilnya Pak kalau awak caca lihat karajo orang yang ikhlas sama orang yang nak ikhlas jauh sangat beda. Contohnya pas melipet kain. Misalnya hati sedang kusui, laki lah menyuruh lo lipet kain tua, cek kan. Wak sedang panik misalnya kan. Lipetlah kain tu, buruk bentuk era. Cuba lah. Iyo, muak awak mencari karena hati nak senang doh. Semua laki itu ikhlas tu. Misalnya caranya mau ditulis lah ya wa apa caranya mau dikulis mereka memang awak latihan sampai saya bikulah ada serem panik bikulah santai lah atau wa ingin seperti itu. Kalau awak karajon kan pahalanya kan awak memang lah dalam dari niat kalau rumah tu mendidik anak tu memang lah karena Allah. Asar tu arti pengaruh ya. Asar dari ikhlas tu besok biko tu awak nak langsung menganggap anak tu langsung ingat doh. Kecil usah dayat nak manusia tuh nak ada yang bodoh doh. Yang ada tuh dinyanyi yo, aku manusia bodoh. Lagu siapa namanya? Lupa namanya. Yang manusia bodoh tuh ya di lagu sih usah didayat. Usah dia menyampaikan benanga kan. Untuk anak itu dua prinsip diutamakan. Yang pertama sholat, jago. Yang kedua Quran. Sholat ku hubungannya sama Allah. Quran ku membuka ilmu di kepala aku. Tuh cek usah didayat. Jadi istilahnya sholatnya terjago, Qurannya selesaian. Kalau sholat tuh hubungan hati jo Allah, kalau Quran membuka ilmu kau di kepala kau. Itu kecek usah dayat kau. Saya capek Quran itu. Yang awak mari tu jo, awak laga gaik kan. Kalau ingin cadi awak Quran selapa. Jadi awak kalau mengarjokan sesuatu tu niatnya memang karena Allah,
sakit-sakit hati itu nak do doh. Meskipun yo nyatonya pun nak sesuai dengan awak harapkan. Yang penting awak berusaha dulu. Sama kayak tadi kan awak kada puas, lah bahasa serak sudah puas kan. Nah, kadi kerajon sadoe nak mungkin doh. Aslinya memang indah awak, yo memang dah awak. Cuman itu cipen tadi, nyo nak nambah palu tu situnya. Kalau nyo nak ambil secek, sudah. Kau nanya saya ambil secek. Cek kan nak kurang ya agak berapa detik, 5 detik, 10 detik, 15 detik tu nyo. Tak pakai dia orang tu ke palu dewa. Baik tu jo ketika mendidik anak mari tu jo. Baik tu ketika masak di rumah. Masak laki. Baik tu jo ketika karajo seorang ayah bakarajo. Kan panik itu. Pi baale awak ni lah mudah-mudahan pitih yang awak cari itu barakah untuk makan oleh bini kan palu untuk awak jo. Ramlan nyo lah pagi-pagi nyo lah postingnya kan panik mana-mana bakarajo kata iya baale. Ni itu nyo ni kau dapat pitih wa iko untuk ni untuk anak untuk awak kan untuk anak bini awak ajo nyo. Palu ada wak. Misalnya baik ketika ngafal Quran seperti itu juga. Nah juga dapat wak misalnya kan. Yo istirahat sebentar dulu. Tetap tadi coba balik tadi. Itu salah dulu. Kiasan yang lainnya lah dalam kehidupan sehari-hari yo. Mendidik anak yang fatal mana tuh. Mendidik anak yang enggak apa. Kalau ni di anak tuh langsung jadi anak tuh langsung jadi hebat nak do harapan tu. Kadang mengingat sumayang saya setahun berakali wak mengingat. Maka itu secara lain. Kalau nyo sumayang kan palu dewaknya. Itu. Ada banget kalau apa yo baliknya kayak itu salah. Kalau nyo nambah palu kerjalah itu salah. Tapi kalau nak nyo ya sudah. Diambil dari orang lain. Itu salah. Berarti antakuna a'maluka kulluha lillahi ta'ala. Habis itu la yartahu qalbuka bimahamidin nas. La artinya tidak. Yartahu senang. Qalbuka hati kamu. Bi dengan mahamidin nas pujian-pujian manusia. Wa dan la tidak. Tak sa Ya tahu tidak bahagia. Tak sa aku artinya janganlah kamu merasa sakit hati lah atau tidak senang. Bimadamihim dengan celaan-celaan mereka. Barang dan Yartahu tadi. Yartahu itu artinya senang bahagia. Tak satu artinya merasa tidak senang. Jadi yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah seluruh amal perbuatan engkau itu karena Allah sadolahnya. Awak indak bahagia dengan pujian manusia dan awak pun indak merasa risih dengan kritikan orang lain. Misalnya awak maja murid. Kiranya awak berhasil dalam mendidik murid. Pasti datang pujian manusia. Hebat beraja semua Ramlan kona. Batu setep mendidik Ramlan kurangnya hasilnya bagus-bagus. Ramlan jangan sampai goyang loh. Yona, jangan sampai begitu. Ni Ramlan tuh karena Allahnya, bukan karena pujian tuh. Atau nanti wala tak sabidamihim. Misalnya Ramlan maja, baraja sama Ramlan. Kira anak-anakku ini terus, nggak jauh hebat doh. Tapi Ramlan berusaha rasanya lah, ikulah sesuai standar ramajan, bahkan lebih. Tapi hasil anak tu ingat yoro, tu kecil orang. Ramlan ku baalo mengajar pandai ngajar tu ndak wo. Jangan kagok lo ha. Standar awak tu yo ada yang kasih ku mengajar karena Allah. Standarnya pun Allah hamba kerajuan. Yo hasilnya mereka tu keripangan oleh. Ya lewat lah berusaha apa. Jangan sampai Ramlan banting ya sudah nusa saya ngajar oleh. Jangan seperti itu. Berarti nih Ramlan berarti ketika itu mengajar tuh bukan karena Allah tuh. Berarti karena celaan orang lain. Nih Ramlan. Ini orangnya ikhlas sama kayak orang yang mencintai orang lain. Kan putih kan, suku aja baru. Sama kayak itu. Sama kayak itu. Iya. Lebih mudah gitu kan? Kan lebih ajak tuh, biarlah.
Iya yang itu. Ada contoh di Mesir. Kawan dia mencarikan ya, di mana yang dapat nak takana benar. Anyo suka sama orang lain. Kira pada siko nikah orang lain. Nyo tinggal di Mesir itu kan rumahnya kan jadi tinggi kan. Kalau awak flat kan. Nah, jadi kecil kawan itu kan. Setiap malamnya lalu di jalan tuh. Tarinya cari di rumah produksi itu. Atau bepa ile. Nah, balik kecilnya kan. Iya tuh contohnya tadi. Kalau rasa cinta tuh kan nggak bisa diduton dong. Bisa dong. Baca rohnya lah. Cuman kan yang nak buliah tu kan setelah inyo manga. Itu yang nak buliah lah. Nasi biko kalau setelah itu biko suka orang lain kan. Biko be maksiat lah. Itu yang nak buliah. Atau misalnya kau mohon maaf, kau yang buka-buka saya. Misalnya ada ustad kulah tenar. Inyo lah babini. Nah, awak ada yang mak aku baper Ramlan. Atau yang muda-muda deh rancak ustad kulai namanya bukan ada rasa sukunya ketertarikannya seperti itu nak donyo istilahnya apa nyo ini tetapnya jago yang rasa itu tuh cek benar yang rasa itu waktu itu yang rasa itu ya nak bisa dipaksa kecuali setelah itu nyo khayal-khayalnya setelah itu kok berkhayal-khayalnya setelah itu berkhayal-khayal yang berluak ataupun nanti nyo chatting orang tuh itulah salah tuh. Di situ lo bareknya ujian cinta kok. Itu bareknya. Nak kerja, iya balik, kasih ku larinya. Ya baca caranya wak. Itu di siku sado kan dipangan wak leh. Karena itu terjemah letterlet salah. Itu tungkang-tungkang bentuk-bentuk tua, bentuk tunggal listrik sama dia kan. Waknya yang banyak contoh Nah, di istilahnya kalau benanga ceramah di Buyaya, kalau cinta itu apa namanya itulah istilahnya bayo kadang lah memang Allah lagi ya. Cuman di situ lo ujiannya. Kadang-kadang awak di situ diuji. Orang tulah babini mangalo masuk ke rumah tangga orang misalnya. Awak cerdas lah. Awak lah berkeluarga lah di rumah. Masa seperti itu. Tapi kalau ada rasa suku ya keripangan lah. Yo sangat singang-singnan saya. Keripangan lah. Sama juga anak-anak aja lah yang cinta-cinta tuh Ramlan sama mereka. Ramlan mengajar. Tertarik sana tuh. Bakok sanang saya beraja Ramlan. Beraja sama abang. Malahan mohon maaf misalnya. Abang LC tapi nak suka anak tuh zaman aja Ramlan sukanya. Abah aja wak. Sama itu. Bisa nak suka tuh beraja tuh dipaksa-paksa. Kan bisa dong. Cinta aja. Bahasa ya. Cinta itu tidak bisa dipaksa-paksa lah. Itu contoh. Nah tuh kok senang aja orang tuh beraja aja wak. Padahal wak biasa-biasa aja nyo. Seperti itu. Kadang wak galak-galak lo kadang-kadang kan. Tapi kok suka aja anak-anak tuh beraja aja wak. Itulah salah satunya. Jadi istilahnya bab namanya yang model yang tadi itu coba kalau tertarik aja balik. Memang nak tahu lah doh siapa penyebab itu tipu. Cuman di situ pula ujian untuk awak. Di situ ada diminta untuk berpikir cerdas. Aku nak buliah yang mana kau doh. Aku nak buliah seperti kau doh. Jangan sampai keluar batas awak lah tu salah. Di situ lu ujiannya. Nya kalau nak disampaikan iko kok ilmu harus disampaikan. Ini kok terjadi dalam kehidupan awak masing-masing. Nak tertarik awak, nak mungkin. Awak punya hati. Cuman cara mengendalikannya itu salah. Tapi ingat saya lah kalau orang lah berumah tangga ingat salah. Bini itu rancak. Bini itu rancak wak rumah. Seperti itu. Jangan berpikiran kalau misalnya beko wak cari lo bini cek lai sesuai dengan hayalan yang awak dapetan. Untan tu lah. Makanya yang namanya kan nikah tu kan lah istilahnya lah yang buat awak baraja dulu pranikah sama Ramlan atau Abrar rumah. Berarti awak bersumpah di sama ayah bersumpah di muka Allah cek lai. Dua sumpah awak pacik itu. Jadi istilahnya mana namanya kalau untuk rumah tangga ada yang pasangan tuh sesuai dengan keinginan awak sado pasti ada yang kurang tapi awak lupa awak mancing kahak banyak aja
Aduh mai kalau bencalek di Instagram tuh. Nah, kalau di rumah, kalau istri di mata suami untuk budak saya bentuk Tapi kalau istri di mata tetangga, wow, yo rajin bini sebelah kau nak. Tapi yo nak menghargai usaha bini awak, mencuci piring, memasak untuk awak. Awak anggap itulah kewajibannya saya, nak doa hargainya. Tapi kalau tetangga mencari, calik lah si Ani itu rajin banget. Itu gampang dong bini kan. Akhirnya bini cemburu lah. Laki dan saya nak memuji doh. Kurang lain apa? Sama kayak itu. Asinnya garam terasa di balik tuh. Yang di siku terasa doh. Nanti balik ke situ balik. Baik awak ketika belajar, ikonnya belajar aku manga untuk supaya dia sabi orang hebat, atau memang ikonnya perintah Allah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu apa? Ingat perintah Allah umat Islam itu harus cerdas. Itu wahyu pertama kali turun. Iqra bismi rabbikal ladzi membaca. Anak kata patuh aja perintah Allah, nak kanya ge umat Islam kau maleh. Jadi umat Islam tu pondasi awalnya bukan berserah-serah dina jaleh, saya memang berusaha disuruh Allah maksimal mungkin tu orang Islam tu. Nah, Nabi Muhammad badawah pun habis-habisan yo. Apa salahnya ya Allah jadikan orang Islam saja dan Nabi Muhammad mustajab doa bisa aja kan? Nah, tapi di situ Allahnya ingin menguji Nabi Muhammad dulu. Ingin seperti itu tugas Rasul. Apa salahnya Rasul mulai berdoanya kan? Doa Nabi mustajab. Atau misalnya ya Allah hancuan salah orang yang apa kok di Taif kok kan itu kecil apa kan? Nah, cuman jangan kecil Rasul kan. Atau Rasul kan pernah diberikan doa cek kan. Apabila doa itu disabian langsung diampuni Allah kan, karena Nabi pun lah baca soalnya kan. Nabi Nuh doanya hancur kaumnya. Ale Nabi Lut di surat Syu'ara tu bacalah surat doanya tu. Rabbina jini wa ahli mimma ya'madun fa najainahu wa ahlahu ajmain illa ajuzan fil ghabirin summa dammarnahum akhirin wa amtarna alaihim matara fasa'a munzirin. Ya Allah, selama Allah kau membawa aku lain, nak tolong malah dong. Dihancur ya Allah, kecuali dan istrinya pun hancur. Masa Nabi Nuh mereka tujuh, ya Allah, mereka kira kau membawa Allah. Inna qaumi kazzabun, faftah baini wa bainahum fathaw wa najini wa mamma'iya minal mu'minin. Ya Allah, pisahkanlah hamba di antara orang lain. Dilundasan ya Allah salah. Kami selama Nabi Nuh dan apa di dalam kapal, umat itu dimampusan satu lain. Nah, seperti itu sebenarnya di Nabi mana orang. Nah, kalau mereka doa terakhir awak untuk syafaat. Nah, itu yang namanya asy-syafaatul uzma, syafaat yang terbesar. Maka sholawat ada gini. Sholawat ada gini. Awak minta tolong je Nabi, tapi nak doa sholawat doa. Sama saya wak di mau tinggal. Ada orang dalam bisa dugo. Emangnya kamu ada semayang indah, zakat indah, nyo masuk surga lo. Emangnya wak ada orang dalam. Kalau dunia okey lah. Ya. Aja nama itu dalam sabilo ketika di ketujuan Tagalak orang kau. Kota Jume si pengen untuk galak-galak dah. Kita cuma mau izah apa tanang kan. Potong karet tu bang. Ayo. Ini mah jangan galak. Tapi kalau ceramah umum okey lah kan. Jadi itu ada ikhlas itu. Jadi kalau ikhlas itu ni orang memuji awak, ni orang mencela awak, biarlah. Yang jaleh ni awak aja Allah. Lagian orang tu kan nak tahu yang terjadi pada diri awak dong. Iya kan? Orang mencaci awak, subi-subian ko, inyo pakai onda buruk saya taruh. Nak pandai genya beli onda yang baru saja. Padahal nak tentu doh. Gaji memang banyak, tapi kebutuhan yang lain ada untuk nolong orang lain. Awak kan nak tahu. Sama kayak itu. Misalnya murid kok baju buruk-buruk atau riset kena cek apa kan. Padahal amaknya udah pitih itu singgung amaknya beli baju tas gara-gara amaknya kok taibu anaknya beko jangan sampai kena cecek itu kanyo beko tannya orang lain gara muncul awak. Biasanya ya sudahlah kalau anak tuh punya baju sudah kecuali ke orang tuanya mampu bisanya balik kan ada aja orang kan lah mampu tapi hanya pakai kan wajar apaan. Jadi istilahnya jangan sampai terubah ni awak tu gara pujian sama caci orang pula. Tu yang barek tu, yang pujian okey lah gak ringan. Caci orang sakit hati nanganyo. Amu kan nedar mental tu damam 3 hari. Damam 3 hari. Dia menang kaci tetangga saya atau misalnya anak lanyo cibo beraja, nak jo bisanya doang. Jadi istilahnya yang awak nilai itu dulu
lain nak ngerjain tugas, lain sudah tersalah betul salahnya. Misal ulang pelajaran ustazah, kalau nak hafal nak ba'a doh, yang penting ulang saya. Lalu ditanya, lain mau ulang, lain ustaz cuma nak hafal doh, nak masalah doh. Lain ulang Ramlan, pindah doh, kau yang masalah, kau yang masalah. Jadi istilahnya awak pun minta, awak minta, ada nak usaha itu saya dulu. Memulai di pendidikan tu, ada nak usaha orang beraja itu saya dulu. Yang cek lain ingat tadi tu, manusia itu tidak ada yang bodoh. Yang ada tu cuman mungkin orang tu lembek berpikirnya, ataupun nanti awak memberikan materi yang gak susah. Cari yang mudah-mudah. Nah, itu tadi tu. Jangan sampai terguncang juga hati awak dia caci orang sama pujian orang. Ben pernah menginginkan anak dulu tu, kalian kalau ke beraja, nak perlu kalau caci orang, pujian orang doang, jelek kalian beraja salah coba kan. Cuman itulah dingin dari meskipun ina kata malan nyo semuanya disampaikan dulu. Oh ya, itu salah dulu. Awak di masa-masa si Hazim ko parah kerajaan leh. Manjak sama pemain manjak batang salam ke, manjak atau orang manjak batang kerambia. Lari tu lah bon patuh saya pulang kan. Kau lain ndak ada anak awak ada. Anak awak si kuah. Nya beraja apa Quran paginya. Awak dulu madu apa Quran? Malam mengaji, ndak lo apa Quran mengaji masaji. Quran anakku lah mantap